Ya, baik. Selamat malam masyarakat Sulawesi Utara, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi kita hadir bersama di dalam live streaming untuk menyampaikan progres kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara yang kami akan paparkan sebentar lagi. Ada beberapa data-data yang ingin kami sosialisasikan ke masyarakat untuk memberikan gambaran sudah seberapa jauh kita melangkah dan apakah kondisi saat ini kemudian kita harus berbuat apa, sikap apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi ini. Nah, sengaja kami menampilkan dalam berbagai bentuk grafik untuk sedikit banyak memberi wawasan dan pemahaman bagi masyarakat Sulawesi Utara terkait situasi sebenarnya dari COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kami berharap dengan paparan-paparan kami ini yang tidak semata-mata hanya berbicara angka, tetapi juga dalam bentuk grafik dan tren, itu nantinya akan membantu masyarakat untuk mengambil keputusan dan juga mendorong masyarakat untuk lebih taat lagi terhadap himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Kalau slide-nya sudah bisa dimunculkan, kami persilahkan. Jadi jadi di slide 1 ini kita bisa melihat bahwa kami sudah punya data terkait pertambahan pasien dalam pengawasan sepanjang hampir 1,5 bulan ini di Provinsi Sulawesi Utara. Sengaja kami memaparkan ini untuk memperlihatkan bahwa tren masuknya orang dengan keluhan yang ada kaitannya dengan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara berkembang seperti ini. Jadi pada awal-awal bulan Januari itu hanya ada 1 kasus, tetapi kalau kita mau lihat sejak bulan April dia meningkat dengan sangat drastis karena ada satu saat dalam sekitar tanggal 13 atau 14 April itu kita berhadapan dengan ada 15 pasien dalam pengawasan yang langsung masuk ke rumah-rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, tren ini juga berulang, ya artinya naik turun secara fluktuatif. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kita mau mengaitkan transmisi COVID ini dengan keberadaan pasien dalam pengawasan, bahwa kita seharusnya pada saat ini, pada masa ini atau pada hari-hari belakangan ini belumlah bijak, belumlah tepat untuk kemudian kita sudah melonggarkan aktivitas physical distancing kita, social distancing kita, karena kita lihat trennya masih tetap naik. Walaupun beberapa terakhir ini ada sedikit penurunan, tetapi tetap pertambahannya masih cukup signifikan dalam konteks pasien dalam pengawasan. Kita berharap memang bahwa pasien dalam pengawasan ini tidak akan berakhir menjadi pasien terkonfirmasi. Tetapi bagi kami di kesehatan ini menggambarkan bahwa ada problems, ada masalah di masyarakat, sehingga kemudian ada sekian banyak orang yang setiap hari harus ke rumah sakit, di screening di rumah sakit dan ditemukan gejala kriteria yang menyerupai COVID-19 sehingga perlu diawasi secara spesifik di ruangan isolasi. Nah, kita tidak berharap angka-angka ini di kemudian hari ketika kita mulai melonggarkan physical distancing kita atau social distancingnya, kita tidak berharap kemudian angka-angka ini akan meningkat drastis melebihi dari kapasitas ruang isolasi yang justru ada di rumah-rumah sakit di Sulawesi Utara. Oleh karenanya angka-angka ini kami berharap sehingga kemudian masyarakat bisa paham bahwa kita ada dalam masa-masa yang belum selesai, pandemiknya belum selesai. Nah, grafik berikut kita bisa lihat yang menggambarkan tren pertambahan kasus yang terkonfirmasi positif. Kita memang bisa lihat bahwa 5 hari terakhir ini grafiknya cenderung flat, stagnan. Tetapi kita juga bisa lihat bahwa hal yang sama juga terjadi kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu. Ketika ada beberapa hari kasus kita hanya ada di kisaran 20. Tetapi dalam satu masa, dalam suatu saat tiba-tiba dia melonjak drastis menjadi 12, 36 sampai 40 dalam rentang periode waktu yang sedemikian singkat.
Nah, oleh karenanya grafik ini ingin memperlihatkan kepada kita bahwa ancaman bahwa keberadaan virus COVID ini belum juga selesai di Provinsi Sulawesi Utara. Kita tetap harus waspada, kita tetap harus tetap terus mengikuti semua protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, grafik berikut kami juga ingin memaparkan kepada masyarakat bagaimana COVID-19 ini kemudian menyebar dari satu kota Manado dalam kurun waktu 5 minggu, kemudian dia bisa ada di Tomohon, dia bisa ada di Minahasa Utara, dia bisa ada di Bitung, bisa ada di Tomohon lagi, sekali lagi pada minggu kelima itu. Kemudian pada minggu ke-3 bulan April itu, kalau kita hitung dari awal, maka dia sudah juga sampai ke kota-kota Mobagu. Di Tomohon malah meningkat drastis, dari tadi cuma 1, kemudian dia tambah menjadi 4. Memang ada tren penurunan untuk grafik yang berwarna merah ini, yang khusus untuk di kota Manado, bahwa pada satu masa di minggu ke-2 April ada 11 kasus yang berasal dari kota Manado, tetapi kemudian dia menurun di minggu ke-3 dia jadi 7, minggu ke-4 dia jadi 3, minggu ke-5 dia jadi 2. Nah, kita berharap tren ini menggambarkan kondisi sebenarnya dari COVID-19 di kota Manado, tetapi sekali lagi ini masih terlalu dini sekali bagi kota Manado kemudian mulai melonggarkan protokol-protokol COVID yang sudah disarankan oleh pemerintah. Nah, kita juga melihat bahwa di minggu kelima kita ketambahan 1 kasus, minggu ke-5 April itu kita ketambahan 1 kasus dari Bolang Mongondo Utara. Nah, kami berharap gambaran ini akan memberi motivasi bagi masyarakat tentang keberadaan, perkembangan dan dinamika dari COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Grafik yang keempat, ini kami juga perlu sampaikan karena ada berbagai permintaan data terkait penyebaran pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia. Saya koreksi, angkanya bukan 83 tapi 82. Tadi kami cross check ada dua data yang sama. Jadi yang benar adalah 82 meninggal untuk PDP dan 4 untuk pasien terkonfirmasi positif. Jumlahnya paling banyak memang ada di kota Manado yang sudah mencapai sekitar 30 pasien dalam pengawasan, Minahasa 12, Tomohon 12, dan diikuti oleh kabupaten kota lainnya. Sitaro sendiri, Bolmong Selatan, Talaut memang belum ada PDP yang meninggal dunia dan kita berharap juga tidak akan terjadi di daerah-daerah ini. Tetapi juga ini menggambarkan kepada kita bahwa ancaman bahwa ada proses yang terjadi di masyarakat sehingga kemudian ada 82 orang yang harus diobservasi masuk ke ruang isolasi, tetapi kemudian mereka akhirnya meninggal di sana. Kami juga sudah punya data terkait gambaran PDP yang meninggal ini, terkait kelompok umurnya di grafik berikutnya, bahwa memang yang paling besar pasien dalam pengawasan yang meninggal itu ada di kelompok umur 41 sampai 65 tahun, kurang lebih ada 42 orang. Di atas 65 tahun kemudian menduduki peringkat yang kedua itu ada 23 orang. Kita juga harus memahami bahwa ada anak-anak balita yang juga meninggal pada saat diawasi di ruang observasi. Ada kurang lebih 8 orang di ruang isolasi. Di kelompok 5 sampai 17 tahun ada 2. Kelompok juga usia muda ada 8 orang yang pasien dalam pengawasan yang meninggal. Di grafik berikutnya kami juga sudah memetakan penyebaran berdasarkan jenis kelamin dan angkanya adalah seperti ini. Untuk laki-laki paling banyak memang di laki-laki dan berikutnya adalah perempuan 38. Kalau untuk pasien yang terkonfirmasi positif yang meninggal itu 2 laki-laki dan 2 perempuan, sama skornya. Nah, kemudian ini yang harus slide yang berikutnya, slide ke-7, kami juga ingin memaparkan kepada masyarakat Sulawesi Utara terkait apa kira-kira penyakit penyerta yang paling banyak yang menyebabkan pasien dalam pengawasan ini kemudian meninggal dunia. Kami punya angka bahwa yang terbanyak itu memang adalah pneumonia atau infeksi paru, tetapi gagal ginjal juga cukup signifikan. Kami juga punya
hipertensi yang menjadi penyakit penyerta yang menyebabkan banyak pasien dalam pengawasan itu meninggal. Pasien dengan tuberkulosis paru juga lumayan, ada sekitar 9. Kami juga mendapatkan angka di anemia, kemudian ada elektrolit imbalance berupa hiponatremia dan hipokalemia, ini kekurangan garam kalium dan garam natrium itu juga berkontribusi. Kami juga mendapatkan gambaran bahwa ada juga pasien dalam pengawasan yang meninggal akibat keganasan, ada tumor ganas dan lain sebagainya. Nah, gambaran ini ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa sebagian besar dari kita adalah sehat adanya. Tetapi kalau kemudian kita tidak tertib, maka bisa saja kemudian kita akan membawa virus ini ke dalam lingkungan kita, dan tanpa kita sadari kita akan menjembatani virus ini untuk masuk ke rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang mempunyai penyakit seperti yang ada di dalam grafik ini. Dan tentunya ini akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius, karena mereka yang mempunyai penyakit-penyakit seperti ini yang kemudian akan masuk ke rumah sakit dan memerlukan perawatan intensif. Kemudian kalau kemudian mereka diisolasi di ruangan isolasi, maka pernyataan sebagai PDP itu akan membuat ketika mereka meninggal dunia, dia harus dimakamkan dalam protokol COVID. Yang mana dalam beberapa pengalaman kami, dalam beberapa evaluasi yang kami lakukan, tindakan ini atau protokol pemakaman COVID ini tentunya membawa trauma, membawa masalah psikologis, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karenanya, dengan gambaran-gambaran ini kami ingin mengajak masyarakat di Sulawesi Utara untuk tetap masih mematuhi himbauan, anjuran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Physical distancing, social distancing, mari kita tetap taat.